Halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini dia aplikasi-aplikasi yang saya pakai buat bikin konten. Jadi, mari dimulai. Jadi, saya itu pakai 10 aplikasi ya. Ada 6 aplikasi utama dan 4 aplikasi pendukung. Aplikasi utamanya ada Brave, Obsidian, Easy Voice Recorder, Dolby On, Shotcut, dan Inkscape. Kalau aplikasi pendukungnya ada Syncting, LocalSend, Parabolic, dan Fragments. Itu dia ya, 10 aplikasinya. Kalian bisa langsung aja ngecek link di deskripsi buat ke website resminya. Tapi, kalau kalian mau tahu alasan saya, bisa tonton sampai akhir ya. Pertama, Brave, peramban yang saya pakai buat internetan. Dari nonton film atau serial, cari bahan buat konten, sampai ngelakuin hal-hal lainnya. Sebelumnya saya itu pakai Google Chrome ya, tapi mutusin ganti pas dia itu berhentiin ekstensi Manifest versi 2. Jadi alasan saya pakai Brave pastinya soal ekstensi Manifest versi 2 tadi, tepatnya sih UBO. Brave ya, walaupun dia itu Chromium, tapi masih bisa install. Nah, UBO yang digabungin sama Brave Shield itu jadi OP banget. Terus saya juga suka ya sama content filters yang ada di Brave Shield. Soalnya bisa ngilangin nih elemen-elemen yang nggak penting di suatu website yang bikin internetan itu makin nyaman. Oh iya, daftar filter yang saya aktifin sekarang ada di layar ya. Kalau kalian pakai Brave juga bisa tinggal ikutin aja lah. Satu fitur lagi nih yang saya suka, yaitu sinkronisasinya yang nggak perlu akun. Jadi tinggal scan atau masukin kode unik aja. Bagi saya, itu lebih simple daripada harus login di perangkat baru lah. Kedua, Obsidian, aplikasi yang saya pakai buat nulis naskah. Ya, nggak nulis naskah doang sih, semua catatan saya ada di sini ya. Jadi alasan saya pakai Obsidian, simple aja. Saya itu capek pakai Google Keep, soalnya harus online ya. Nah, Obsidian itu filenya lokal, jadi otomatis offline. Yang kalau digabungin sama Syncting, itu jadi game changers banget. Terus fiturnya juga banyak ya, tapi yang paling penting bagi saya itu preview file sama split view. Itu yang ngebuat saya makin efisien pas lagi nulis. Ketiga, Easy Voice Recorder, aplikasi yang saya pakai buat rekaman suara. Jadi alasan saya pakai Easy Voice Recorder, ya gantiin Google Voice Recorder. Sebagai konteks ya, saya itu rekaman masih pakai HP. Nah, saya itu nggak puas nih sama hasil rekaman dari Google Voice Recorder. Terlalu banyak processing yang bikin susah ngedit audionya. Terus ketemulah sama aplikasi ini. Saya suka banget ya, soalnya rekamannya itu bisa pakai format WAV dan sumber suaranya dari mikrofon yang nggak diproses. Bikin ngedit di aplikasi berikutnya, Dolby On, itu jadi lebih gampang. Keempat, Dolby On, aplikasi yang saya pakai buat ngilangin noise dari hasil rekaman suaranya. Jadi alasan saya pakai Dolby On cuma buat itu aja, ngilangin noise doang. Saya nggak nambahin efek apapun ya, soalnya lebih suka hasil yang natural aja. Tapi mungkin nanti bakalan ganti sih ke Audacity. Saya lagi belajar lah pelan-pelan. Kelima, Shotcut, aplikasi yang jadi dapur utama nih dari konten-konten saya, yaitu aplikasi buat ngeedit video. Lagi ya, sebelumnya saya itu pakai aplikasi lain, Vegas Pro 14. Tapi kalau nggak salah, pas pertengahan tahun gitulah, entah kenapa jadi sering banget nge-crash. Jadi saya carilah alternatif lain. Nah, ketemu sama aplikasi ini. Jadi alasan saya pakai Shotcut pastinya stabilitas. Karena aplikasinya yang lebih ringan, jadinya jarang banget nge-crash, terutama di komputer tua saya. Terus fiturnya juga cocok ya buat saya. Beberapanya ada keyboard shortcut yang gampang. Misalnya ada footage yang udah dipotong-potong, tinggal pencet C, terus tinggal pencet V aja, udah tuh masuk ke timeline. Terus filter atau efek yang bisa disalin tempel. Saya itu punya satu file ya yang isinya preset efek atau preset motion, jadi pas butuh tinggal desain aja. Dan
file editing yang bisa dimasukin ke file editing lainnya. Jadi saya itu punya file template kayak intro atau transisi yang udah siap pakai. Terus tinggal dimasuk-masukin aja deh. Keenam, Inkscape, aplikasi yang saya pakai buat bikin gambar thumbnail. Walaupun nggak sesuai fungsinya ya, karena aplikasi ini buat vektor atau ilustrator, tapi saya emang bodoh banget soal ngedit gambar dan cuma bisa pakai aplikasi ini, jadi ya mau nggak mau pakai ini. Jadi alasan saya pakai Inkscape, sesimpel saya itu nggak ngerti pakai Photoshop atau alternatifnya GIMP. Ya toh thumbnail yang saya bikin juga nggak macem-macem, cuma gambar sama teks aja. Dan aplikasi ini udah cukup bagi saya. Oke, itu tadi 6 aplikasi utamanya. Berikutnya 4 aplikasi pendukungnya, yang bakalan saya jelasin singkat aja ya. Pertama, Syncting, aplikasi yang dipakai buat sinkronisasi file dan folder antar perangkat, kayak Google Drive gitulah, tapi filenya itu lokal dan jalan lewat LAN. Kedua, LocalSend, aplikasi yang dipakai buat ngirim file antar perangkat lewat LAN, kayak Google Nearby Sharing gitulah. Saya pakai ini buat file-file yang nggak saya masukin ke Syncting karena saya itu nggak butuh di semua perangkat. Ketiga, Parabolic, aplikasi yang dipakai buat ngunduh footage kayak trailer dari YT. Keempat, Fragment, aplikasi yang dipakai buat ngunduh torrent ISO Fedora Linux. Jadi itu dia aplikasi yang saya pakai buat bikin konten. Jangan lupa klik suka, tulis komentar, dan juga berlangganan. Sampai jumpa lagi di tahun depan. Terima kasih.